Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dakhalna fi sahati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wahdah wa la na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin tabaraka dzikrihi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayat. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradiha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama khairun nas anfa'uhum lin-nas. Wa qala aidan wa ma yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Al-hadis. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihi. Sadatul masyayikh wa ulama al-a'izza, para alim, para ulama, para kiai, ustadzah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh pemuda, tokoh khusus yang dimuliakan, ketua atau seluruh jajaran pengurus Masjid Imam Bondor, juga para sesepuh yang hadir, bapak dan ibu jamaah sekalian. Insyaallah kita adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tiada terhingga banyaknya, tak terhitung agungnya, tak terbilang jumlahnya. Di antaranya nikmat sehat walafiat, alhamdulillah. Kemudian nikmat hidayah dan nikmat taufik, sehingga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, untuk bisa menyembah Allah, untuk bisa sujud di hadapan Allah. Alhamdulillah. Dan nikmat yang paling akbar, yang paling agung adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang hayu mari sama-sama kita terus berteguh lagi
kita terus kokohkan lagi, kita terus terapkan agar semakin melekat di dalam hati kita, sehingga nanti waktunya tiba kita menghadap Allah dengan membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah selalu kepada sang panutan alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya. Kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah nanti di yaumul mahsyar, di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul akbar, syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, untuk kesekian kalinya wasilah pengajian ini kita dipertemukan oleh Allah, dan itu barang tentu adalah kudrah dan irodah, kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, hingga pagi hari ini kita bisa kembali meneruskan amal kebaikan kita, dan tentu pahalanya sangat besar, yaitu menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah. Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin segala amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk amal soleh yang kita kerjakan ini pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen diterima, pengen apa yang kita kerjakan ini kita temui dalam bentuk pahala dari Allah nanti di yaumul qiyamah. Kita ingin apa yang kita kerjakan dalam bentuk kebajikan, tenaga, sedekah, ibadah, zikir, segala macam, pengen semua ini tidaklah sia-sia, betul ya? Pengen kita temu lagi, maka dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat berladang, dunia adalah tempat berkebun kita, yang nanti paling banyak kebunnya, paling banyak tanamannya, yang paling banyak panennya. Paling dikit kebunnya, paling dikit tanamannya, jadi dikit pula panennya. Maka insya Allah kita semua panennya paling banyak. Ya kiamat, amin ya rabbal. Enggak cukup amin, harus dinonan, dinonon. Nah, Bapak dari Bagaimana demikian besok bulan Rajab. Besok ya, tanggal 1. Besok bulan masuk bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan Allah, disebut bulan apa? Ya. Kenapa disebut bulan mulia? Kenapa disebut bulan haram? Ada 4 bulan. Ada Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Rajab, sama apa itu lagi? Besok masuk bulan Al-Imam Ar-Razi Bahruddin Ar-Razi bilang, mengatakan beliau, Rajab itu, bulan Rajab diibaratkan bulan berkebun, bulan nanam. Habis Rajab, Sya'ban, bulan Sya'ban itu disebut bulan nyiram. Ramadan baru bulan panen. Besok bulan Rajab, bulan nanam, ayo banyakin tanaman. Bulan Sya'ban bulan disiram. Entar bulan Ramadan disebut bulan panen. Maka dibilang juga oleh baginda Nabi, inna Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Karena di bulan inilah dari sesuatu yang membuktikan kekuasaan Allah. Salah satunya peristiwa yang besar, yaitu Isra wal Mi'raj. Kemudian Sya'ban, bulan Sya'ban setelah Rajab itu bulan kata Rasulullah. Sebab Sya'ban itu hari lahirnya Rasul. Hari lahirnya Rasul ada 2.
bulan Sya'ban pas turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu bulan Sya'ban turunnya ayat itu. Maka kata baginda Nabi, Sya'ban adalah bulan wa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan bulannya umatku. Alhamdulillah. Bentar lagi kita lebaran ya. Kalau bulan lagi kita. Nah, Bapak rahimahumullah. Maka segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita ini semua dari Allah. Dari Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Ya, kita dikasih nikmat lisan, kita dikasih nikmat bisa mengucap, bisa ngomong, bisa berbicara. Ini nikmat dari Allah. Maka perhatikan kepada besok bulan Rajab yang punya kekuatan, kesempatan puasa. Ya, puasa sunnah tuh bulan Rajab sahur puasa oleh beberapa hari puasanya. Nah, para rahimahumullah, sebab disebut juga bulan haram, bulan mulia. Kenapa disebut bulan haram 24 bulan dalam 1 tahun? Karena pahala yang dikerjakan di bulan-bulan itu pahalanya dilipat-lipatkan. Amal ibadah yang dikerjakan di bulan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Alhamdulillah. Juga sebaliknya, ingat kenapa disebut bulan haram, bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan Allah? Karena maksiat, dosa yang dikerjakan di bulan-bulan itu dosanya pun dilipat gandakan. Alhamdulillah. Dari pas kebetulan bulan Rajabnya di tahun politik juga di kita, maka dijaga ya, jangan sampai kita dengan tahun ini menguji orang, berjanji orang lain, karena dosanya di bulan Rajab dilipat gandakan. Alhamdulillah. Nanti kemah pemilu 5 tahun lagi datang lagi, terus berputar seperti itu fenomena biasa. Maka biasa saja, sebab awal yuhasabul abdu yaumal qiyamah salatuh. Yang pertama ditanya, dihisab di yaumil kiamah, diperiksa waktu nanti bukan soal pilpres bapak milih siapa enggak. Yang akan ditanya nanti sholat kita. Yang akan ditanya nanti urusan sholat. Idza sholat benar sholatnya, maka amal yang lain ikut benar. Salah sholatnya, amal yang lain ikut salah. Fatal urusan sholat. Ya, maka bagi bapak yang nggak mau menerima pemeriksaan nanti dia memiliki gampang, nggak usah sholat, nggak ada pemeriksaan, langsung dus masuk ke sholat. Dan alhamdulillah, makanya kita ya, sholat kita perbaiki, ibadah kita perbaiki, zikir kita perbaiki, bersaksikan kepada Allah nikmat yang Allah berikan, kita gunakan di jalan Allah. Allah. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faslun fil kalami ala la ilaha illallah wa ba'du fadhailha. Insyaallah pagi hari ini semoga bermanfaat khusus untuk diri kami pribadi, umumnya untuk semuanya, semampu kami dengan ilmu yang ini dan juga pengalaman yang ini membahas tentang satu kalimat zikir yang luar biasa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Semoga ini bisa bermanfaat. Dulu Al-Imam Ali Ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau menantunya baginda Nabi, meminta kepada baginda Nabi secara pribadi untuk diajarkan zikir. Yang zikir itu kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ajarkan aku kalimat zikir
yang kalimat zikir itu pahalanya lebih berat daripada dunia beribu isi-isinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahai Rasulullah, ajarkan aku kalimat zikir yang dengan kalimat zikir itu bisa mendekat kepada Allah dengan jelas. Kemudian jawab baginda Nabi, diajarkan oleh baginda Nabi, bacalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian diajarkan ke talqin namanya. Jadi baginda Nabi Sayyidina Ali belajar zikirnya langsung ke Rasul. Kemudian oleh Sayyidina Ali diajarkan kepada sahabat. Oleh para sahabat diajarkan ke tabi'in. Oleh tabi'in diajarkan ke atba'ut tabi'in. Terus berlanjut kepada alim, kepada ulama. Sehingga lahirlah ulama-ulama yang menekuni zikir-zikir tersebut. Di Uzbekistan lahir Imam Bahabuddin An-Naqsyabandi. Kemudian punya gelar zikir jalan zikir dia yang dia peroleh dari guru-gurunya sampai ke Sayyidina Ali sampai ke Rasulullah, disebutlah An-Naqsyabandi. Di Baghdad akhir tahun 470-an Hijriah, Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani mengajarin zikir sehingga zikirnya dikenal zikir qadim. Di Sumatera yang ke sini Syekh Muhammad As-Samman, kemudian dikenal dengan Syekh Samman. Sudah biasa. Di kita alhamdulillah diajarkan zikir-zikir seperti itu. Agar apa? Agar terbiasa. Karena zikir la ilaha illallah adalah luar biasa. Nah jamaah rahimahullah, ilam anna Allah Ta'ala amar ibadahu ayyattakiha wa yatuha. Allah ini memerintahkan kita untuk menjaga benar-benar kalimat la ilaha illallah. Dijaga benar-benar. Bahkan kata Allah, bacalah la ilaha illallah. Baik. Maka ada dawuh dari Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita nemu tuh kalau lagi tadi fa'lam annahu afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu firman Allah. Kita diperintah oleh Allah untuk membaca zikir la ilaha illallah. Nah jamaah rahimahullah, maka kemudian kata baginda Nabi, la ilaha illallah kalimat taqwa. La ilaha illallah itu adalah kalimat takwa. Di sekarang hari Jumat, khotib wajib sebagai rukun memberikan wasiat rukun khutbahnya tentang takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan kalimat dari takwa itu adalah la ilaha illallah. Banyak dibaca. Orang yang bertakwa baca. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan begini, dulu aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimah. Aku tidak mengetahui, kata Rasul, satu kalimat yang dengan kalimat itu orang yang membacanya akan Allah haramkan jasadnya terbakar api neraka. Masya Allah, Rasul itu. Aku tidak tahu kalimat apa lagi yang dengan kalimat itu orang yang membaca kalimat itu akan terlindungi dari siksa nerakanya Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah, kata Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mendapat dari baginda Nabi bahwa siapa saja yang membaca kalimat itu dan mati membawa itu, maka diharamkan oleh Allah masuk neraka. Berarti ahli surga semua. Ini semuanya ahli surga. Baru saja kita baca di sholat la ilaha illallah.
Dan apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab menjelaskan juga tentang kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas, adalah kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas yang dibaca oleh baginda Nabi, yang didawamkan secara konsisten, secara konsekuens, secara istiqomah oleh baginda Nabi dan juga oleh seluruh sahabat-sahabatnya. Itu la ilaha illallah, kalimat ikhlas. Bapak mau ikhlas, baca la ilaha illallah, kalimat ikhlas. Sebab di situ la ilaha, tidak ada zat yang wajib disembah. Tidak ada zat yang wajib disembah. Kita baca ma'bud ya Allah, gitu kan? Mawjud ya Allah. Ma'bud, tidak ada zat yang wajib disembah, cuma ilah. Tidak ada zat yang wajib disembah, tidak ada zat yang ada illallah kecuali Allah. Maka belajar la, tidak ada nafi, ilah, manfi yang ditiadakan, ilah, isbat, tetapkan kecuali Allah menetapkan. Allah satu-satu. Makanya la ilaha, tidak ada zat yang wajib disembah, tidak ada zat yang ngasih rezeki, tidak ada zat yang ngasih umur, tidak ada zat yang ngasih sehat, tidak ada zat yang menghidupkan dan mampu mematikan, yang merawat dan yang mampu juga menghancurkan, illallah kecuali la ilah, gak ada yang ngasih rezeki kecuali. Maka kita kadang suka salah, kalau nggak kerja nggak makan. Benar ya? Kalau nggak kerja kan, kalau nggak begawe tidak makan. Padahal banyak yang nggak kerja, yang nggak begawe masih bisa makan. Siapa? Bocah kecil, bayi kerja apa ya? Bisa makan nggak? Bisa. Orang sakit di rumah sakit kerja nggak makan? Masih makan. Maka ada satu perdebatan tentang tauhid dan semoga jadi pelajaran. Ada seorang ulama dengan santri. Nih, kata ulama, rezeki itu dari Allah. Kata santrinya, rezeki itu kalau nggak usaha nggak dapat, mesti ikhtiar, mesti usaha. Kata gurunya, semua itu dari Allah. Kita usaha dari Allah, kita bisa usaha karena Allah, maka rezeki itu pasti dari Allah datangnya. Di santrinya ngeyel juga lagi. Wah, kalau nggak kerja rezeki itu. Akhirnya santrinya ini pergi usaha ikhtiar kasar. Dari hasil kasarnya dapat rezeki itu. Nah, alhamdulillah dapat uang, bisa kebeli nasi. Ingat gurunya dia. Waduh, guru saya belum makan. Belilah 2 bungkus. Kemudian dibawa ke hadapan gurunya. Guru, makan dulu. Tuh, rezeki itu dari Allah. Kata satunya, dari saya usaha, dari Allah. Saya bilang dari Allah. Kenapa? Kalau lewat, dia kerja. Ya, santrinya yang kerja, bawa nasi kan wasilah manusia. Ini bisa lucu-lucu gimana? Tapi menentukan kembali bahwa la ilaha illallah, enggak ada yang kuasa selain Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang kafir, yang non-muslim, mohon maaf, umur 60 tahun, 59 tahun, dia kafir, musyrik, enggak beriman sama Allah. Tapi begitu baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tuh 59 tahun hilang kamu langsung jadi mukmin. Itu kalimat bisa menghapus kekafiran, kalimat bisa menghapus kemusyrikan, menjadi muslim sejati dengan satu kalimat la ilaha illallah. Maka logikanya di mana kalau dengan kalimat la ilaha illallah yang kafir aja jadi muslim,
sekarang dengan kalimat yang sama yang muslim jadi kafir? Kan nggak logika. Sebab ada yang bilang tahlil itu doa. La ilaha illallah doa. Terus sesat. Tahu terus sesat Pak? Ya, apa namanya? Aliran sesat. Apa terima nggak kalau dibilang aliran sesat? Padahal yang kita baca la ilaha illallah. Logika agamanya gimana? Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang non-muslim jadi muslim. Sekarang dengan kalimat yang sama, masa yang sudah muslim pindah jadi non-muslim dengan semula itu. Nah maka kata baginda Nabi, hati-hatilah, kafa bi mu'minan, cukup bagiku orang itu beriman. Urusan perbedaannya masing-masing. Nah Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita belajar zikir la ilaha illallah. Sebab kenapa? Zikir itu ada dua zikir. Ada zikir maqam, ada zikir syar'i. Biar lurus. Zikir maqam itu namanya orang yang belajar zikirnya salik. Itu zikir maqam. Salik ilmunya yang dipelajari salik. Gurunya siapa? Mursyid. Gurunya mursyid. Khusus belajarnya, cara belajarnya bukan taklim, tarbiyah, dibimbing. Terus oleh guru itu dibimbing belajar zikir. Akhirnya datang gugusan. Satu zikir makom milik siapa itu? Para nabi. Makomnya para nabi zikirnya gimana? Harus dengan hati zikirnya. Nabi hatinya lupa sama Allah satu detik aja batal dari nabi. Waliullah satu detik hatinya lupa sama Allah batal dari wali. Itu zikir makom. Kemudian yang kedua zikir syar'i. Nah, kayak kita zikir habis sholat segala macam itu zikir syar'i. Seperti apa zikir syar'i itu? Aktsara fi'lan aktsara fadlan. Banyak pegawainya, banyak dapat pahalanya. Makin banyak dibaca, makin banyak dapat pahala. Tuh kita zikirnya zikir syar'i. Kemudian arti zikir bagi kita yang syar'i itu yang kayak gimana? Dua arti zikir Pak, mesti ada di dua-duanya. Nggak boleh salah satu hilang. Ya, zikir kita mau apa aja zikirnya Bapak? Sholawat dah, tasbih dah, subhanallah, la ilaha illallah yang sedang kita bahas. Itu mesti ada dua unsur dalam zikir kita. Yang pertama kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, zikir itu adalah menyebut. Yang kedua, zikir itu ingat. Jadi kalau zikir mesti nyebut juga mesti ingat. Mesti ingat juga mesti nyebut. Mesti nyebut juga mesti ingat. Dan akhirnya ini disalahpahami. Kalau ada orang lagi sakit, dibilang sama anaknya, Pak, nyebut Pak, nyebut Pak. Kata bapaknya, nurut. Karena apa? Karena tidak terbiasa nggak ngerti. Nyebut itu lewat apa? Nyebut ada dua bagi kita nih. Satu nyebutnya secara zahir pakai bahasa la ilaha illallah. Kemudian nyebutnya secara sir sama. Ingatnya pun kita ada dua. Ingat kita itu nyebutnya kita mempunyai dua. Ingat kita juga ada dua. Ada ingat dengan pikiran, ada ingat dengan hati. Yang mantap yang mana? Ingatnya pakai ingat hati. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada yang nolongin saya kecuali Allah. Tidak ada yang ngasih rezeki sama saya kecuali Allah. Tidak ada yang ngasih umur dan sehat kecuali Allah. Memupuk kepercayaan, karena itu kekurangan kita semua. Kita percaya sama Allah, percaya sama Allah. Nggak ada di sini yang nggak percaya sama Allah. Saya yakin 100% semuanya percaya sama Allah. Betul? Permasalahannya, sudahkah Bapak dan Ibu memberikan kepercayaan kepada Allah? Itu
Kita percaya sama Allah, tapi terkadang kita kurang memberikan kepercayaan kepada Allah. Kita lebih percaya pancing untuk mendapatkan ikan daripada percaya kepada Allah yang bisa ngasih rezeki ikan tanpa perlu pancing. Dia baik di rumah, ya berangkat ke pasar, beli es, nggak usah pakai pancing. Artinya banyak cara jika Allah mau, benar, banyak cara. Ya, ada saudara kami boro-boro makan ikan, jauh ke laut, jauh ke sungai, jauh juga ke empang, di mana bisa makan ikan. Satu ketika diajak oleh tetangganya, main, ada apa? Acara hajatan. Berangkat di tempat hajatan banyak ikan yang dapat. Akhirnya kata dia, namun juga makan ikan. Artinya Allah kalau mau banyak jalan untuk kita. Tinggal kita yang husnuzon sama Allah, memberikan kepercayaan kepada Allah. Kita sudah percaya, itu modal. Maka kata guru kami bilang, orang itu percaya sama Allah, yakinnya yang belum. Maka untuk memupuk keyakinan, memberikan kepercayaan kepada Allah, lemesin hati kita lewat zikir la ilaha illallah, yaitu nyebut dan juga ingat. Ya. Maka guru-guru kita ngajarin cara melafazkan zikir. Ya, maka kata baginda Nabi, panjangkan zikir itu. Panjangkan ketika kita membaca la ilaha illallah, panjangin. Sebab zikir la ilaha illallah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Bahkan kita akan diberikan pahala bikulli kafirin wa kafiratin, kata Rasul. Orang yang membaca la ilaha illallah akan diberikan pahala sebilangan orang non-muslim, sebilangan orang yang enggak Islam, sebilangan orang yang enggak beriman kepada Allah. Berapa puluh juta orang yang enggak iman kepada Allah. Tuh pahalanya buat kita semua yang baca la ilaha illallah. Kenapa bisa begitu? Karena kita menolak kekufuran, karena kita menolak kemusyrikan dengan iktikad keyakinan kita membaca la ilaha illallah. Baca ya baik. Insyaallah orang yang meninggal membawa kalimat la ilaha illallah bakal masuk surga. Sebab miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Surga itu ditanya. Surga itu ditanya, wahai surga, siapa yang akan menghuni tempatmu, menghuni fasilitas-fasilitasmu? Surga jawab, isi surga, tempatku yang akan mengisinya adalah orang yang membaca la ilaha illallah. Karena itu kunci surga. Nih bapak semua dan ibu alhamdulillah sudah punya kunci surga. Alhamdulillah. Ibarat ibu sekarang pengen punya mobil, kuncinya udah punya sekarang. Tinggal mobilnya tunggu ya. Sekarang kita udah punya kunci surga, ya. Itu menandakan kalau orang punya sesuatu dari bagian sesuatu yang lain, insya Allah sesuatu yang dicita-citakan akan dimiliki. Kan begitu. Pertama punya kunci mobilnya dulu, tiap hari kan ngeliatin kunci mobil. Keselamatan. Nah jamaah rahimahumullah, itu kunci surga jangan sampai ketinggalan tuh. Kunci surga jangan sampai hilang. Kita masuk rumah, kuncinya hilang, bisa masuk apa enggak? Bisa didobrak, rusak semuanya, nggak bisa masuk. Ya. Jangan sampai la ilaha illallah ketinggalan, jangan sampai la ilaha illallah itu hilang, jangan sampai la ilaha illallah enggak kita bawa. Sebab itulah kunci selamat kita dunia sampai akhirat insya Allah. Maka pagi hari ini kami mengajak tuh tentang la ilaha illallah, zikir kita. Yuk rajinkan lagi membaca bareng-bareng la ilaha illallah. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu zikir kita. Maka
kalau dulu kami diajarin itu belajar zikir itu la nafi ilah man fi illa isbat Allahu musbat la nafi tidak ada ilah man fi yang ditiadakan illa isbat menetapkan Allah ketetapan Allah. Oh begitu diajarin la ilaha illallah. Karena kalau sudah kita pikir hati kita bagus, nih hati itu diibaratkan apa namanya minyak wangi, tahu minyak wangi, nah atau minyak wangi masukin ke botol, minyak wangi masukkan ke botol, dan tiba-tiba suatu saat kapanpun itu minyak wangi itu jatuh dan pecah. Ketika jatuh dan pecah, apa yang akan timbul dari pecahan minyak wangi itu? Tentu wanginya minyak wangi. Demikian hati kita. Hati kita kalau sudah ada zikrullahnya, satu saat kita kaget, satu saat kita menemukan sesuatu hal yang tak sengaja mengagetkan kita, maka akan keluar zikirnya, akan keluar. Kita akan terbiasa dengan zikir, maka ketika kaget pun akan terbiasa dengan menyebut zikir kita. Maka itu tuh patokan kita. Kalau kita kesandung, apa yang kita baca kira-kira? Marah-marah atau apa? Kira-kira gitu. Sebab itu suasana hati kita. Kalau kita lagi kaget, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, pertahankan. Berarti selama ini rutin habis sholat baca istighfar, nempel dalam perilaku kita, nempel dalam hati kita. Nah, yang bahaya kalau kita kaget menyebutnya apa-apa yang enggak, memarah-marahin tapi yang enggak salah, segala macam enggak terbiasa. Maka jemaah dari Rasulullah tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 7 kalimat. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah 7 kalimat. Sesuai dengan hari juga 7 lapis. Langit 7 lapis. Anggota badan kita ada 7. Wajah, 2 tangan, 2 kaki, itu berapa? 2, 4, 5, 6, 7, maluan 7 boleh 2 jalan. Nah, yaden apa namanya, kabel, rijlen, 2 kaki, 2 tangan, sebilen, 2 jalan, depan belakang, wajah. Ada 7 anggota badan kita. Anggota sujud kita harus 7. Harus 7, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 wajah. 7. Itu aplikasi la ilaha illallah Muhammadur. Maka kalau orang sudah dalam zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah bakal tinggal sholat. Maka menolak nih, masuk dia ahli zikir, saya sudah ketemu dengan Allah, jadi ngapain lagi saya di sholat? Saya sudah ngerti itu bisa, ngapain lagi perlu cangkangnya bisa? Ada yang begitu. Ada yang begitu. Nggak perlu sholat lagi, sudah nyampe ke Allah. Nah ini repot, jangan diikuti kan begitu. Ya, ada yang begitu. Dan itu dusun-dusun baterai. Saya mau berdiskusi, isi pengajian dengan tanya jawab begitu. Saya udah ngerti pisang, ngapain perlu cangkang pisang? Jadi balas sama kita, kamu nggak akan tahu pisang tanpa ada pohonnya, tanpa ada cangkangnya, nggak akan ngerti pisang. Maka kita nggak akan ngerti Allah tanpa melaksanakan syariat dari Allah. Maka syariat, thariqah, haqiqah, ma'rifat, rukunnya mesti kita pakai. Jangan melangkah langsung ke thariqah, syariatnya jumlah bahasa. Ya, thariqah bila syariat batilah, wa syariat bila thariqah adilah. Syariat tanpa thariqah kosong. Thariqah tanpa syariat batal, nggak jadi, nggak akan ngerti Allah tanpa hukum syariat. Maka dua-duanya mesti berjalan, ya syariat ya thariqah. Kadang-kadang thariqahnya repot, syariatnya repot.
Maka yang terpenting yang mana, yang terbaik ya bareng-bareng. Ya fikihnya, ya tasawufnya, dan juga fikihnya. Fikihnya belajar untuk apa? Untuk ilmu pengetahuan, untuk ilmu ibadah. Manitafa bita'abudin duna fikih. Siapa orang yang cukup ibadah dengan fikih, ibadah dengan fikih tanpa warok, maka dia tertipu. Sebaliknya orang yang berwarok tanpa fikih bahaya, tersesat. Alhamdulillah ya. Bapak jamaah rahimakumullah, terakhir kita bareng-bareng yuk zikir la ilaha illallah ya. Bareng-bareng ya. Gitu ya. Berapa kali? 1000 kali ya. Bapak 1000, saya 10 aja. Oh, boleh. Kesiangan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Ustaz menerangkan bahasanya zikir itu segala-galanya, kemudian kita bersyariat, kemudian kita ada musiknya, yaitu la ilaha illallah. Kami kadang-kadang berpikir ada masyarakat, ada jemaah yang telah melaksanakan seperti itu, karena dia berzikir itu tidak ada lagi inna salat ala zikri, artinya sholat itu mengingat Allah, jadi dia itu tidak ada sholat lagi. Jadi ibaratnya syariatnya dihilangkan. Nah, bagaimana itu untuk membina kawan-kawan kita sudah terlanjur masuk ke seperti itu? Jadi saya minta penjelasan bagaimana supaya kawan-kawan kita mengerti dengan hal seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tadi kami singgung, insyaallah. At-tariqah bila syariah batilah. Tariqah, zikir, belajar kepada Allah tanpa syariah batal, tertolak, tersesat. Dan ini yang banyak terjadi saya bilang. Dia bilang aku tuh udah tahu pisang, ngapain perlu cangkangnya pisang lagi? Sekarang kalau kita balik, kamu udah akan berpikir itu pisang tanpa tahu pohonnya pisang, ya kan? Pohonnya dulu udah pohonnya apa namanya itu jantung ya, udah ada jantungnya, terus berpisah segala macam, berproses baru akan berpisah. Maka tariqah, zikir, jalan makrifat kepada Allah tanpa syariat batilah, itu tertolak. Maka patokan dari Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang guru tasawuf luar biasa. Apa dia bilang? Idza ra'aita ar-rajul qad tarabbaha fil hawa fala taqtadu bi hatta tarahu inda syar'i min amril ma'ruf wa nahyin anil munkar. Ini patokannya. Jika kita melihat seseorang, mohon maaf, tarabbaha fil hawa, bisa terbang, wa yajri 'alal ma'i, bisa berjalan di atas air, fala taqtadu bi, jangan lantas silau, jangan lantas takjub, jangan lantas kagum, hatta tarawnahu inda syar'i, lihat dulu perilakunya sholat atau kagak, amar ma'ruf nahi munkar apa enggak, ibadah apa enggak. Kalau sholat enggak apa enggak, udah. Kalau cuma bisa terbang, lebih hebat dan burung daripada orang. Kalau cuma bisa berjalan di atas air, lebih hebat dan ikan hidup di dalam air. Maka tariqah, zikir tanpa perilaku syariat itu batilah. Juga yang kedua, wat tariqah bila syariah adilah. Was syariah bila tariqah adilah. Syariat tanpa perilaku tariqah juga kosong, hampa, tanpa rasa. Kita bersyariat nih tanpa ilmu batin, hampa Pak. Ayo zikir tanpa pemahaman makna. Ini apa sih? Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Aku memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa. Itu sudah bentuk tariqah. Itu sudah bentuk tasawuf, pemahaman makna terhadap zikir bagi kita sebagai bentuk tasawuf. Akhirnya ada rasa astagfirullahaladzim. Lama-lama nangis itu. Nangisi dosa, ya Allah, umur segini panjangnya, dosa segini banyak. Jadi itu jawabannya Ibu ya, kira-kira ya. Maka bertariqah tanpa bersyariat itu tertolak. Dan ini kesepakatan.
Ya, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mursyid Thariqah Qadiriyah wal Naqsabandiyah, ngajar ngaji, punya santri, berjamaah ngajar ngaji di masjid di Baghdad, imam juga. Jadi itulah, maka pemahaman yang kesini-sininya itu mesti kita luruskan. Allah a'lam. Sudah mungkin? Sudah ya? Sudah lewat ini tadi nggak masuk dulu sih. Ya, kita bareng-bareng itu ya, baca bareng-bareng la ilaha illallah. Dan Bapak semuanya jangan khawatir, itu zikir yang dibaca habis sholat. Saya di Sumatera Selatan ada mursyid thariqahnya dan semuanya. Dan itu sudah berbudaya. Kita punya sanad pun nggak usah jauh. Siapa sanad Bapak? Syekh Abu Salman Al-Bani, selesai di Sumatera Selatan. Siapa sanad Bapak? Kiai Merokan. Ya, Masa Gus Kiai Haji Abdul Hamid bin Masa Gus Kiai Imam. Itu sanad kita sudah sampai kita masuk. Alhamdulillah. Ya, bareng-bareng. Demikian, mohon maaf atas kesalahan dan kurangnya, dan itu tentu